أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hasyr ayat 18. Wallahu a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan haruslah nafsun, setiap orang memikirkan ma qaddamat, apa-apa yang telah ia lakukan, lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mewaspadai apa saja yang kamu lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini dengan mengatakan, fa fi hadhil ayati isyaratun ilal muhasabah. Dalam ayat ini terkandung isyarat Allah adanya muhasabah. Artinya melalui ayat ini Allah mensyariatkan muhasabah kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita mungkin merasa sudah termasuk orang-orang yang bertakwa karena kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tentu saja yang dimaksud dengan perintah bertakwa adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di samping itu juga selalu melaksanakan muhasabah, karena Allah menyuruh wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dalam setiap orang memikirkan apa-apa yang telah ia lakukan untuk menyongsong hari esok. Yang dimaksud hari esok ini menurut para ahli tafsir adalah hari kiamat atau kematian yang akan menjemput kita. Apa itu muhasabah? Imam Al-Ghazali mengatakan muhasabah adalah al-fikru fil a'mali, yaitu memikirkan tentang amal perbuatan kita. Nah, amal perbuatan ada yang sudah dilakukan, ada yang belum atau akan dilakukan. Jadi muhasabah, ada muhasabah ba'dal amal, ada muhasabah qoblal amal. Itu istilah kerennya. Muhasabah itu introspeksi, ya, introspeksi diri ya, setelah beramal, dan introspeksi diri sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Dan ini merupakan syariat, perintah Allah. Jadi muhasabah ini harus menjadi bagian dari amaliyah kita sehari-hari. Masalah waktunya, yaitu bisa dilakukan kapan saja. Terlebih ya saat-saat kita telah melaksanakan atau usai melaksanakan ibadah sholat umpamanya. Apalagi muhasabah dilakukan di malam hari, diawali dengan wudu, dengan tahajud, lalu zikir, istighfar, lalu muhasabah. Ini waktunya sangat kondusif sekali.
Ikhwani fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu. Ya, maksudnya lakukan muhasabah terhadap dirimu sendiri. Lakukanlah perhitungan-perhitungan amal, ya, qabla an tuhasabu, sebelum amal-amal kalian nanti dihitung oleh Allah pada hari kiamat. Wazinu qabla antuzanu, dan timbanglah amal-amal kamu sebelum amal kamu nanti ditimbang pada hari kiamat. Pengaruh dan manfaat muhasabah tentu saja akan menambah, ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muhasabah itu diawali dengan mengkaji diri kita. Sudah sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di mana saja letak-letak kekurangan, kesalahan kita, ya. Berapa kali satu hari kita melakukan dosa-dosa, dosa yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh telinga, oleh lidah, oleh mulut, oleh perut, oleh tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Tentu anggota badan ini dari waktu ke waktu tidak luput daripada perbuatan dosa. Tetapi kalau kita rajin bermuhasabah, maka kita akan tahu dosa-dosa kita, sehingga akan menyadari, akan menyesali perbuatan dosa, akan menyadari diri ini banyak dosa. Maka orang yang bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang yang setelah menyadari diri banyak dosa ini, kemudian dilanjutkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau muhasabah itu rajin dilakukan, tentu akan meningkatkan kualitas amal ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak pernah muhasabah, maka dia semakin lupa akan dirinya, ya. Tidak tahu, ya, sejauh mana tingkat ketakwaan dan ketaatan dirinya kepada Allah. Betapa banyak dosanya dia tidak tahu. Nah, itu. Sehingga bisa jadi naudzubillah min dzalik, saat ajal menjemputnya, dia dalam keadaan hidup bergelimang dosa kepada Allah maupun dosa kepada makhluknya. Nah, kemudian muhasabah juga ada, muhasabah dilakukan sebelum melakukan sesuatu amal. Pastikan amal yang akan kita lakukan itu, apakah itu dibolehkan oleh syariat Islam atau dilarang. Nah, pertimbangkan dulu. Andaikan itu mubah, maka ya diukur, dilihat, nah, sejauh mana kemanfaatannya. Apakah amal itu ada mudaratnya, ada bahayanya? Nah, gitu. Andaikan tidak ada manfaatnya, maka amal itu tentu, ya, pastinya harus ditinggalkan. Ikhwani fillah, ya. Orang yang rajin bermuhasabah, ya, tentu saja, nah, amaliyah ibadahnya, ketaatannya kepada Allah akan terus meningkat. Namun apabila sebaliknya tidak pernah bermuhasabah, maka dia termasuk orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya, lupa akan kehidupan akhirat. Ada saat-saat muhasabah, ya, yang lebih kondusif, yaitu setiap kita habis melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, luangkan waktu walau sejenak untuk bermuhasabah. Yang lebih tepat lagi adalah bermuhasabah dilakukan di malam hari setelah kita melakukan sholat tahajud. Terlebih tidak kurang pentingnya, ya, melakukan muhasabah apabila, ya, ada pergantian waktu, termasuk pergantian tahun. Sudah lama menggejala di negeri kita ini
setiap pergantian tahun itu disambut dengan cara berhura-hura, pesta pora, ya. Buang-buang waktu, buang-buang harta, buang-buang energi, naudzubillah min dzalik. Cara seperti ini tidak mencerminkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantian waktu itu maknanya adalah berarti kita harus mensyukuri nikmat Allah, nikmat berupa ditambahnya umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri. Cara mensyukurinya dengan muhasabah, dengan berzikir, dengan istighfar dan taubat, dan serta kita bertekad untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau pergantian tahun ini merupakan anugerah Allah telah menambah umur kita sambut dengan membuang-buang waktu, memubadirkan harta, lupa kepada Allah, tidak ada istighfar, tidak ada zikir, tidak ada taubat, naudzubillah min dzalik. Ini berarti cerminan dari sikap kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap penentangan kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah saudara-saudara kaum muslimin di mana saja, manakala ada pergantian waktu, termasuk juga pergantian tahun, hendaklah disambut dengan zikir, dengan fikir, serta dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, takwa kita semakin meningkat, iman kita semakin bertambah, dosa kita semakin berkurang, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepadanya. Dan saat kita dijemput malaikat Israel, saat ajal datang, kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah serta ampunannya. Inilah tafsir dari surah Al-Hasyr yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.